Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang diferensial fungsi majemuk dalam ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Iman Abdi Pratama dengan NIM 12402193066. Yang kedua, Kolipah Hendar Purwaningsih dengan NIM 12402193074. Dan yang terakhir, Fitri Nurmilasari dengan NIM 12402193078. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, diferensi parsial. Yang kedua, derivatif dan derivatif parsial. Yang ketiga, nilai ekstrim maksimal dan minimal. Yang keempat, optimisasi bersyarat. Yang kelima, homogenitas fungsi. Dan yang terakhir, penerapan diferensial parsial. Oke, untuk penjelasannya, mari kita simak video selanjutnya ya. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai diferensial parsial. Diferensial parsial merupakan sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas, hanya akan memiliki satu macam turunan. Apabila y sama dengan fungsi x, maka turunannya hanyalah turunan y terhadap x. Dengan kata lain, y sama dengan dy dibagi dx. Sedangkan jika sebuah fungsi mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam pula, sesuai dengan jumlah macam variabel bebasnya. Jadi jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Jika y sama dengan fungsi x, y, maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu turunan y terhadap x atau fungsi delta y bagi delta x, dan turunan y terhadap z atau fungsi delta y dibagi fungsi delta z. Yang berikutnya adalah derivatif dari derivatif parsial. Seperti halnya fungsi dengan satu variabel bebas, fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas pun dapat diturunkan lebih dari satu kali. Dengan kata lain, masing-masing turunan parsialnya masih mungkin diturunkan lagi. Turunan berikut dari turunan parsial tadi sudah barang tentu bisa sangat bervariasi. Apabila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang tinggal mengandung satu macam variabel bebas, maka turunan berikutnya hanya ada satu macam. Akan tetapi, bila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial. Yang selanjutnya, nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nilai ekstrim optimum dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai derivatif keduanya. Untuk y sama dengan fxz, maka y akan mencapai titik ekstrimnya jika 0 sama dengan fungsi delta z per fungsi delta x, dan 0 sama dengan fungsi delta y per fungsi delta z. Syarat di atas adalah syarat yang diperlukan necessary condition agar fungsinya mencapai titik ekstrim. Guna mengetahui titik ekstrim itu berupa titik maksimum ataukah titik minimum. Materi selanjutnya adalah optimisasi bersyarat. Dalam kenyataan, seringkali kita harus mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, tetapi terkekang oleh suatu fungsi lain yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, fungsi yang hendak dioptimalkan tadi menghadapi suatu kendala. Kasus optimisasi bersyarat semacam ini sering kita jumpai dalam bidang ekonomi. Misalnya saja, seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau tingkat kepuasannya, tetapi terikat pada fungsi pendapatan. Atau sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya, namun terikat pada sebuah fungsi produksi.
Untuk selanjutnya, mari kita bahas pengganda Lagrange. Perhitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang menghadapi kendala berupa sebuah fungsi lain dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya ialah dengan membentuk sebuah fungsi baru yang disebut fungsi Lagrange, yang merupakan penjumlahan dari fungsi yang hendak dioptimumkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendalanya. Untuk selanjutnya, mari kita bahas kondisi Kuhn-Tucker. Kuhn-Tucker merupakan pengembangan lebih lanjut dari model optimisasi bersyarat. Jika dalam metode pengganda Lagrange, kita mengoptimumkan sebuah fungsi terhadap kendala yang berbentuk persamaan, maka dalam metode Kuhn-Tucker adalah sebaliknya, kita mengoptimumkan sebuah fungsi terhadap kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Cara penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua cara, yakni melalui metode Lagrange yang dimodifikasikan kemudian diuji dengan kondisi persyaratan Kuhn-Tucker, atau secara langsung dengan menggunakan metode Kuhn-Tucker sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya adalah homogenitas fungsi. Suatu fungsi dikatakan homogen berderajat n apabila hasil kali setiap variabel bebasnya dengan sebarang bilangan lambda menyebabkan nilai fungsinya menjadi lambda pangkat n kali. Dengan demikian, z sama dengan f dalam kurung x, y dikatakan homogen apabila lambda pangkat n dikali z sama dengan f dalam kurung lambda x, lambda y. Materi yang selanjutnya adalah penerapan diferensial parsial. Pendekatan diferensial parsial sangat bermanfaat untuk diterapkan pada model-model ekonomi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Dalam hal hendak menelaah secara parsial pengaruh dari salah satu variabel bebas tadi terhadap variabel terkaitnya. Yang pertama, permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga masing-masing barang tersebut. Misalnya, terdapat dua macam barang yaitu teh dan gula, dan kedua macam barang tersebut mempunyai hubungan penggunaan, maka KDA sama dengan fungsi dari PA dan PP dibaca permintaan akan barang A dipengaruhi oleh harga barang A dan harga barang B. Sedangkan KDB sama dengan fungsi dari PA dan PP dibaca permintaan akan barang B dipengaruhi oleh harga barang B dan harga barang A. Turunan pertama dari KDA dan KDB adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya, di mana D KDA per DBA adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PA. D KDA per DBB adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PP. D KDB per DBB adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PP. D KDB per DPA adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PA. Dengan dapat diturunkannya fungsi permintaan tersebut, maka kita dapat mengetahui elastisitas permintaan dua macam barang yang memiliki hubungan penggunaan dengan rumus sebagai berikut. Eta DA sama dengan D KDA per DBA dikali PA per KDA, dibaca elastisitas permintaan barang A berkenaan dengan perubahan harga barang A.
eta dB sama dengan dhi dB per dPB dikali PB per hi dB. Dibaca, elastisitas permintaan barang B berkenaan dengan perubahan harga barang B. Eta DAB sama dengan dhi dA per dPB dikali PB per hi dA. Dibaca, elastisitas permintaan barang A berkenaan dengan perubahan harga barang B. Eta dBA sama dengan dhi dB per dBA dikali PA per hi dB. Dibaca, elastisitas permintaan barang B berkenaan dengan perubahan harga barang A. Jika nilai eta dA lebih dari 1 dan eta dB lebih dari 1 disebut bersifat elastis. Jika nilai eta dA sama dengan 1 dan eta dB sama dengan 1 disebut anitari elastis. Dan jika nilai eta dA kurang dari 1 dan eta dB kurang dari 1 disebut inelastis. Untuk nilai eta DAB dan eta dBA, jika eta DAB dan eta dBA kurang dari 0, maka kedua barang tersebut bersifat komplementer. Jika eta DAB dan eta dBA lebih dari 0, kedua barang tersebut bersifat substitusi. Yang kedua, perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan kedua macam produk tersebut merupakan biaya produksi gabungan, maka perhitungan keuntungan maksimum dapat dilakukan dengan pendekatan diferensial parsial. Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang A dan B, di mana fungsi permintaan masing-masing barang dicerminkan oleh Xi A dan Xi B, serta biaya produksinya C sama dengan F Xi A Xi B, maka penerimaan dari memproduksi A adalah RA sama dengan Xi A dikali PA sama dengan F Xi A. Penerimaan dari memproduksi B adalah RB sama dengan Xi B dikali PB sama dengan F Xi B. Penerimaan total yaitu R sama dengan RA ditambah RB sama dengan F Xi A ditambah F Xi B. Biaya total adalah C sama dengan F Xi A Xi B. Fungsi keuntungan yaitu P sama dengan R min C sama dengan F Xi A plus F Xi B min F Xi A Xi B sama dengan G Xi A Xi B. Pi maksimum jika Pi aksen sama dengan 0. Yang pertama, Pi Xi A sama dengan D Pi per D Xi A sama dengan 0. Yang kedua, Pi Xi B sama dengan D Pi per D Xi B sama dengan 0. Dari 1 dan 2 maka nilai Xi A dan Xi B dapat diperoleh dan selanjutnya nilai Pi maksimum dapat dihitung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.